Kali ini kita akan membedah inspeksi pompa menggunakan standar API. Selamat menyaksikan, salam quality! Halo semuanya, langsung saja ya. Hari ini kita punya misi penting. Kita akan membedah dan meringkas persyaratan utama untuk standar desain pompa dari American Petroleum Institute atau yang biasa kita sebut API. Ya, saya tahu, dokumen-dokumen ini tebalnya bisa ratusan halaman, penuh jargon, dan jujur saja kadang bikin pusing. Tapi tenang, kita bakal menyaring lautan data teknis ini jadi panduan visual yang jernih, terstruktur, dan tentu saja mudah dipahami bersama. Nah, coba bayangkan ini. Gimana sih caranya memindahkan cairan yang super beracun, mudah terbakar, dan bertekanan luar biasa tinggi tanpa memicu ledakan mematikan? Ini bukan sekedar tebakan teoritis ya, ini realitas menegangkan sehari-hari di industri petrokimia. Taruhannya, harfiah, nyawa, dan lingkungan. Disinilah standar API yang kompleks itu masuk sebagai pahlawan tak terlihat, memberikan solusi absolut untuk memastikan semuanya beroperasi dengan aman. Oke, mari kita mulai selami ini. Peta jalan kita hari ini cukup padat tapi terarah. Kita mulai dari pengantar standar, lalu masuk ke pompa sentrifugal API 610, kelompok positive displacement, teknologi tanpa segel API 685, segel mekanis API 682, dan diakhiri dengan mengapa semua ini sangat krusial. Pertama, pengantar standar pompa. Sebelum kita bisa memahami mesin-mesin raksasa ini, kita harus sepakat dulu soal bahasa tekanan dan aliran. Ada dua konsep berat yang bakal sering kita temui. Pertama, MAWP. Biar gampang bayangkan ini kayak batas mutlak sebuah balon sebelum meletus. Ini adalah batas tekanan tertinggi yang bisa ditahan pompa secara aman dan terus-menerus. Kedua, NPSH. Pernah nggak sih coba minum milkshake yang super kental lewat sedotan? Anda butuh tenaga isap ekstra kuat supaya cairannya naik tanpa menarik udara kosong kan? Nah, NPSH itu tekanan cairan minimum di pintu masuk pompa supaya cairannya nggak mendidih atau menguap, yang ujung-ujungnya bisa menghancurkan bagian dalam pompa itu sendiri. Biar nggak tersesat, ini dia peta standar inti API yang bakal kita navigasikan. Kita punya API 610 untuk sentrifugal biasa. Lalu seri 674, 675, dan 676 untuk keluarga positive displacement. Ada 685 untuk yang tanpa segel, dan terakhir 682 yang khusus mengatur segel poros mekanis. Kita masuk ke pekerja keras di industri ini, pompa sentrifugal, dan API 610 adalah standar fondasinya. Pertanyaannya, kapan kita harus pakai standar API 610 ini? Gini, pompa standar biasa bakal langsung gagal total kalau dihadapkan pada kondisi ekstrim. Begitu tekanan buangnya melebihi 275 psi atau suhu cairannya melonjak di atas 150 derajat Celcius, batas matematis yang ketat inilah yang menjadi pemicu utamanya. Di titik ini, desain tangguh API 610 wajib mengambil alih. Selanjutnya, kita beralih ke pompa positive displacement atau PD. Berbeda banget dengan pompa sentrifugal tadi, pompa PD ini sama sekali nggak punya batas tekanan buang teoretis. Mereka cuma merespons sistem aja. Nah, supaya gampang kita bandingkan aja ketiga standar PD ini. Kalau Anda butuh pompa berenergi tinggi berbasis piston yang butuh kontrol getaran atau pulsasi, Anda pakai API 674. Kalau butuh takaran cairan yang presisinya absolut, kayak menakar bahan kimia, pilih API 675. Tapi kalau berurusan sama cairan yang kentalnya minta ampun, API 676 dengan sistem rotarinya adalah jagoannya. Tapi, awas, ada takeaway keselamatan yang sangat-sangat krusial di sini. Kalau pompa sentrifugal mampet, ya alirannya berhenti, karena mereka merespon tekanan. Tapi pompa PD, alirannya konstan terlepas dari seberapa besar tekanannya. Artinya, mereka bakal terus memompa cairan sampai ada sesuatu yang jebol, entah pipanya pecah atau pompanya meledak. Itulah sebabnya kartu pembatas tekanan atau PLV itu hukumnya wajib, sama sekali nggak bisa ditawar untuk mencegah bencana sistem yang fatal. Masuk ke API 685, pompa sentrifugal tanpa segel. Bayangkan sebuah skenario di mana bahkan setetes kecil kebocoran fluida saja bisa sangat mematikan atau memicu kanker. Disinilah teknologi sealless masuk. Entah itu penggerak magnetik atau motor kaleng, teknologi ini digunakan saat regulasi menuntut nol emisi. Yang luar biasa cerdasnya, pompa ini menggunakan cairan yang dipompanya itu sendiri untuk mendinginkan bantalan internal. Makanya, menjaga profil suhu dan tekanan menjadi sangat-sangat kritis agar cairan nggak menguap di dalam pompa. Dan ini secara brilian mengilustrasikan
diagram pohon logikanya. Para engineer itu nggak menebak-nebak ya. Mereka mengkalkulasi toksisitas fluida, suhunya, dan secara sistematis memutuskan apakah mereka butuh penahanan sekunder atau secondary containment shell jika lapisan utamanya gagal. Berlapis-lapis keselamatannya. Sekarang kita ke API 682, persyaratan segel mekanis, komponen universal yang menyatukan mesin-mesin ini. 25.000 YEP. Yep, Anda nggak salah dengar. Ini adalah target jam kerja dari API 682. Itu artinya hampir 3 tahun penuh, 24 jam sehari, beroperasi terus-menerus tanpa henti dan tanpa perlu ganti segel. Kebayang nggak presisi manufaktur yang dibutuhkan untuk mencapai angka itu? Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah kontras antara desain gasket O-ring biasa dengan tipe spiral wound. Desain metal-to-metal contact pada area penutup ini punya peran yang luar biasa penting. Mereka bukan cuma merapatkan, tapi dirancang khusus agar tahan terhadap blowout atau semburan tekanan ekstrim secara tiba-tiba yang bisa berakibat fatal. Bagian 6. Jadi, dari semua detail teknis tadi, mengapa ini semua penting? Kita sedang bicara jauh melampaui sekedar cetak biru. Ini poin terpenting yang harus Anda ingat. Standar-standar API ini bukan cuma tumpukan aturan administratif birokrasi, mereka benar-benar merupakan batas tipis antara efisiensi mesin yang luar biasa dan sebuah bencana besar. Menerapkan standar ini memastikan industri energi beroperasi dengan aman untuk melindungi manusia dan lingkungan setiap detiknya. Pertanyaannya sekarang, dengan memahami betapa ekstrimnya batasan-batasan ini, apakah Anda melihat mesin-mesin industri di sekitar kita dengan sudut pandang yang baru? Teruslah mencari tahu, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.